Pernah nggak sih kepikiran buat ninggalin rutinitas jam 9 pagi sampai jam 5 sore dan jadi bos buat diri sendiri? Hehe, ini bukan lagi cuma sekedar mimpi loh. Hari ini, kita bakal bongkar sebuah cara baru buat memulai bisnis. Sebuah peta jalan menuju kebebasan yang ternyata nggak butuh modal gede atau gelar MBA. Yuk, kita mulai. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seberapa aman sih pekerjaan Anda sekarang? Banyak dari kita tuh ngerasa nyaman dalam ilusi stabilitas. Sampai suatu hari, tahu-tahu gelembungnya pecah. Coba kita lihat kisah Michael Hanna. Dia ini veteran sales selama 25 tahun. Selalu jadi andalan, performanya selalu dipuji. Di kepalanya, dia mikir, gua aman di sini. Tapi suatu pagi, dia dipanggil ke ruangan bosnya dan dengar kalimat horor itu. Industri lagi turun, kami harus ambil keputusan sulit. Dan, boom! Sekejap mata, 25 tahun pengabdiannya lenyap gitu aja. Ini bukti nyata kalau keamanan kerja tradisional itu seringkali cuma ilusi. Nah, kisah-kisah seperti Michael inilah yang akhirnya mendorong banyak orang buat cari jalan lain. Dan disinilah sebuah solusi yang mengubah permainan muncul, model startup $100. Lupain dulu deh bayangan startup yang butuh modal miliaran, cari-cari investor, dan bikin rencana bisnis setebal 100 halaman. Model startup $100 ini ngebalikin itu semua. Di sini kita ngomongin soal biaya rendah, risiko yang minimal, dan fokus utamanya cuma satu, aksi. Dan modal terbesarnya, ya keahlian yang udah Anda punya sekarang ini. Dan ya, Anda nggak salah lihat kok. Angkanya beneran cuma $100. Ini jadi bukti kalau mulai bisnis itu nggak harus ngerampok tabungan sendiri. Ratusan orang udah berhasil mulai dengan modal yang bahkan lebih kecil dari itu. Gimana? Tiba-tiba impian jadi pengusaha kerasa jauh lebih mungkin kan? Konsep ini namanya kewirausahaan mikro. Intinya, Anda ngubah hobi dan keahlian Anda jadi sumber duit tanpa perlu modal raksasa. Tujuannya juga bukan buat jadi Google berikutnya loh, tapi untuk membangun sebuah kehidupan di mana Anda yang pegang kendali, mendapatkan kebebasan dan fleksibilitas yang selama ini Anda idam-idamkan. Tentu, begitu dengar ini, suara-suara di kepala Anda pasti mulai berisik. Tapi kan aku bukan ahlinya, atau gimana kalau gagal dan malu? Dengerin ini baik-baik. Hampir semua pengusaha sukses ngaku kalau musuh terbesar mereka itu bukan kompetitor atau pasar. Musuh terbesarnya itu keraguan dan rasa takut di dalam diri mereka sendiri. Jadi, kalau Anda ngerasain itu sekarang, selamat. Anda berada di jalur yang benar. Anda nggak sendirian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya nemuin ide yang nggak cuma Anda cintai, tapi juga beneran bisa ngasilin uang? Kuncinya adalah menemukan apa yang disebut titik temu atau the sweet spot. Coba bayangkan 3 lingkaran yang saling tumpuk. Lingkaran pertama itu passion Anda, yang kedua itu keahlian Anda, dan yang ketiga adalah apa yang orang lain butuhkan dan rela bayar untuk itu. Nah, tambang emas Anda ada persis di tengah-tengah pertemuan ketiga lingkaran itu. Jadi, dari mana ide-ide ini bisa datang? Ternyata nih, ada 2 kolam ide utama yang terbukti sangat efektif buat para wirausahawan mikro. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, produk informasi. Gampangnya Anda jual apa yang Anda tahu. Lihat aja Pat Flynn. Setelah kena PHK, dia bikin panduan belajar online dan langsung dapat lebih dari $7.000 di bulan pertamanya. Atau Teresa Greenway, yang ngubah hobinya bikin roti jadi kursus online yang menghasilkan $178.000. Coba tanya diri sendiri, pengetahuan apa sih yang Anda punya yang orang lain rela bayar buat mempelajarinya? Kedua, produk private label. Ini artinya Anda ambil produk yang udah ada, kasih merek Anda sendiri, terus dijual. Contohnya Raja Jona, seorang pecinta kopi. Dia nemu produsen di Alibaba, kasih merek Java Press ke penggiling kopi, dan jual di Amazon. Dan bagian terbaiknya, Amazon yang ngurusin semuanya, mulai dari nyimpen barang sampai ngirim ke pelanggan. Dia bahkan nggak pernah nyentuh produknya sama sekali. Oke, ide udah dapat. Terus gimana? Kuncinya adalah lari, bukan jalan, menuju penjualan pertama Anda. Lupain dulu itu perencanaan yang terlalu ribet. Nggak usah habisin waktu berbulan-bulan buat merencanakan. Lakuin aja tes peluncuran 4 langkah ini. Bikin produk yang super simple, kayak panduan PDF. Buat website 1 halaman aja, pasang tombol beli sekarang. Terus, keluarin modal $20 buat pasang iklan. Tujuannya bukan buat kaya mendadak ya, tapi buat dapat jawaban dari pertanyaan paling penting. Ada nggak sih yang mau beli ini? Dan kutipan ini adalah kuncinya. Lupain kesempurnaan. Makin cepat Anda pencet tombol jual, makin cepat Anda belajar apa yang benar-benar pasar mau. Pembelajaran yang sesungguhnya itu dimulai saat transaksi pertama terjadi, bukan pas masih di dalam kepala Anda. Sekarang, yuk kita bahas fondasinya.
Ini bukan soal taktik, bukan strategi, tapi soal pola pikir yang bakal ngebawa Anda menuju kebebasan sejati. Nah, ini dia perubahan pola pikir yang paling penting. Anda itu bukan sedang membangun satu monumen bisnis yang megah dan sempurna. Bukan. Anggap diri Anda itu seorang ilmuwan di laboratorium. Setiap ide adalah sebuah eksperimen. Kalau gagal, itu bukan kegagalan personal, itu cuma data. Anda belajar, racik formula baru, dan jalanin eksperimen berikutnya. Tekanannya langsung hilang kan? Yang tersisa cuma proses penemuan yang seru. Jadi, apa aja yang harus kita ingat dari semua ini? Pertama, kebebasan sejati itu datangnya dari memberikan nilai buat orang lain. Kedua, passion itu bagus sebagai titik awal, tapi ujung-ujungnya Anda butuh pelanggan. Ketiga, aksi selalu mengalahkan rencana. Keempat, keahlian yang Anda anggap biasa itu bisa jadi sangat berharga buat orang lain. Dan yang terakhir, kuncinya, mulai dari yang kecil, tes dengan cepat, dan terus belajar dari setiap langkah. Oke, saya akan tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan. Kita semua cari kebebasan, dan kita tahu kebebasan itu datang dari memberikan nilai untuk orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Nilai unik apa yang bisa Anda berikan kepada dunia?